Salam jumpa Sobat TV. Ternyata sekarang biaya charge di SPKLU PLN itu tambah banyak karena ada biaya layanan. Kita cek sebentar, ini pemberitahuan dari PLN. Kalau dilihat dari pengumumannya sih, untuk tarif chargingnya sebenarnya tidak ada perubahan, yang masih di 2.466,76 per kilowatt. Tapi ada tambahan biaya layanan, yaitu untuk penggunaan fast charging atau DC charging. Untuk yang fast charging kayak 25 sampai 50 kilowatt itu tambahan biayanya 933,22 per kilowatt. Kalau di atas 50 kilowatt yang ultra fast charging ada tambahan biaya layanan sebesar 1.133,22 per kilowatt. Jadi kalau di total biaya charging plus layanan, kalau yang fast charging itu jadi 3.400 per kilowatt. Sedangkan yang ultra fast charging itu jadi 3.600 per kilowatt. Wah, jadi tambah mahal ya. Tunggu dulu. Masih lebih mahal lagi. Karena PLN sepertinya lupa menambahkan info bahwa biaya layanan tambahan itu kena PPN 11%. Jadi untuk fast charging plus PPN segini, 1.036 man per kWh. Sedangkan untuk yang ultra fast charging jadi segini, 1.260-an per kWh. Jadi total sesungguhnya kalau pakai fast charging sekitar 3.500-an per kWh, kalau ultra fast charging jadi sekitar 3.725 per kWh. Terus kemudian tidak berapa lama, tepatnya kayaknya hari ini tuh mulai berlaku ya di semua SPKU PLN. Stop price, saya dapat info tambahan kalau ternyata kemarin biaya layanannya itu masih trial ya, karena ternyata terbukti pada saat menggunakan aplikasi Charge In yang biasanya terkoneksi dengan mobile PLN itu tidak bisa, hanya bisa di mobile PLN, biaya layanannya juga hanya muncul di mobile PLN, dan ternyata hari ini ada beberapa teman yang mencoba sudah kembali lagi tidak ada atau tidak muncul biaya layanan di mobile PLN, dan di aplikasi Charge In juga sudah bisa digunakan. Jadi kemarin mungkin masih trial, tapi tetap kita cek ya efeknya seperti apa kalau nanti beneran diterapkan. Kita coba bandingkan ya, ini sebelum ada biaya layanan. Per kilonya masih sama, 2.466,78. Tapi di situ ada pajak jasa dan barang tertentu, yaitu untuk tenaga listrik, PJBT, untuk TL. Biasanya maksimal 1,5%. Range-nya bisa bermacam-macam tergantung SPKU-nya. Ada yang 0,5%, ada yang di bawah 1%, ada yang 1%, ada tapi maksimalnya 1,5%. Coba kita bandingkan, ini punya teman saya Klub Heavy Jogja yang pakai DC 25 kW. Dan kalau kita hitung, udah bener ya, ini biaya layanan tambahnya sekian. Tapi kalau kita bandingkan, misalnya tanpa biaya layanan, mungkin dia hanya perlu bayar sekitar 64.000 ya, tapi dia harus bayar 90.000. Lumayan juga ya bedanya. Sekarang kita bandingkan yang di atas 50 kW. Ini punya teman saya di Neta Klub Indonesia. Dan kalau kita lihat biaya pemakaian dibandingkan dengan tarif sekitar 20 kW pemakaiannya, dan 20 kW kalikan biaya layanan untuk di atas 50 kWh sudah benar ya angkanya segitu. Kita hitung-hitung sedikit yuk, kira-kira nambahnya berapa, dan kita bandingkan dengan kalau misalnya kita pakai mau beli bensin ya, kita tambah sekalian. Pertanyaannya, apakah dengan adanya biaya layanan ini akan membuat mobil listrik, terutama biaya operasionalnya, menjadi tidak seksi lagi dibandingkan mobil bensin atau mobil hybrid? Kita coba simulasikan ya. Oke, saya ada 3 mobil yang saya pakai. Ada 2 mobil listrik dan 1 mobil bensin hybrid sih. REV sudah 2,5 tahunan saya pakai. Hybrid Zenix Q ini sudah saya pakai 1,5 tahunan. Neta V ini belum ada 1 tahun. Untuk REV mungkin data ini tidak terlalu relevan untuk simulasi karena REV maksimal hanya bisa menggunakan daya AC ya, yang non fast charging atau slow charging, itu pun maksimal 7.000 kW. Jadi yang relevan nanti kita bandingkan antara Neta V dan Zenix Q.
Kita lihat dulu Netavi per 100 kilometernya kira-kira segini ya, dengan efisiensi 7,4 km per kilowatt hour. Ini Netavi ini lebih sering saya pakai luar kota, sehingga sering saya pakai untuk mengisi di SPKLU di relevan. Sekarang kita simulasikan. Kalau misalnya itu ya, saya pakai tarif maksimal aja. Sebelumnya kan 32.000 nih per 100 kilo. Kalau ini kemudian saya ganti pakai tarif maksimalnya SPKLU ya, 372, kebetulan dapatnya yang di atas 50 kW misalnya gitu ya. Itu jadi sekitar 50.000 ya per 100 kilo. 50.000 dibandingkan dengan Zenix. Zenix kita pakai harga terakhir ya, karena harga terakhir segini. Ini pemakaian saya di Zenix cukup efisien karena hybrid, itu 72.000. 50.000, 72.000, sehingga selisihnya jadi tinggal 20 ribuan. Sebelumnya selisihnya bisa hampir 50.000, sekarang jadi 20 ribuan. Ya, lumayan ya, selisihnya cukup banyak. Sekarang coba kita maksimalkan. Tapi ini ada lifetime warranty ya, sehingga setahun gitu ya, maksimal pemakaian adalah 30.000. Kita coba misalnya ya, katakanlah kita maksimalkan dalam setahun 30.000 dengan KW tadi misalnya maksimal 3725, itu kita habis sekitar 15 juta gitu ya dalam setahun kalau pakai Netavi. Ini hanya biaya operasional ya, bahan bakar 15 juta, belum yang lain-lain ya, kita hanya bandingin bahan bakarnya. 15 juta dibandingkan dengan Zenix Q dalam setahun, kalau bisa 30.000 ya setahun. Saya mungkin pakai Zenix mungkin 2 minggu sekali gitu ya, keluar kota juga. Harganya sama yang tadi ya, 11.900. Dalam setahun itu saya habis 21 juta. Berarti bedanya cuma selisih sekitar 6 jutaan ya. Lumayan nih, 6,5 juta, hampir 7 juta lah. Selisih 7 juta dalam setahun. Ini gimana nih? Jadi lebih, masih tetap seksi nggak kira-kira biaya operasional atau biaya bahan bakarnya si mobil listrik ini? Kalau selisih setahunnya itu cuma sekitar 7 jutaan untuk bensinnya. Nabungnya ya cuma sekitar 7 jutaan berarti. Menurut kalian gimana? Jadi demikian ya. Ternyata ya masih kalau kita pakai yang AC charging itu masih lumayan murah ya. Tapi kalau misalnya pakai DC, apalagi yang di atas 50 kW itu jadi jauh lebih mahal. Ya kalau dibandingkan sama mobil hybrid jadi agak-agak ya mendekati gitu. Kira-kira gimana? Masih mau pakai yang DC di atas 50 kW atau tetap pakai AC aja ngecas di rumah? Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa, Sobat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.